Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono Dirajo. Pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang Rajo Tigo Selo. Itu Rajo Alam, Rajo Adat, dan Rajo Ibadat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membaca dengan tema Basa Ampe Balai. Tidak berlama-lama, langsung kita baca. Basa Ampe Balai. Dalam struktur pemerintahan kerajaan Pagariong, Rajo Tigo Selo dibantu oleh orang besar atau basa yang kumpulannya disebut Basa Ampe Balai. Empat orang besar yang mempunyai tugas, kewenangan dan tempat kedudukan atau wilayah sendiri pada nagari-nagari yang berada di sekeliling pusat kerajaan Pagariong. Yang pertama, Datuk Bandaro yang bertugas sebagai panitahan atau tuan titah, mempunyai kedudukan di Sungai Tarap dengan gelar kebesarannya Pemuncak Kota Piliang. Penitahan merupakan pimpinan kepala atau yang dituakan dari anggota Basa Ampe Balai dalam urusan pemerintahan. Yang kedua, Tuan Mangkudun yang berkedudukan di Sumanyik dengan julukan Aluang Bunian Kota Piliang, yang bertugas dalam urusan perekonomian dan keuangan. Yang ketiga, Tuan Indomo berkedudukan di Sarwaso dengan julukan Payuang Panji Kota Piliang dengan tugas pertahanan dan perlindungan kerajaan. Yang keempat, Tuan Kadi berkedudukan di Padangan Tiang dengan julukan Suluh Bendang Kota Piliang dengan tugas mengurusi masalah-masalah keagamaan dan pendidikan. Dalam struktur dan tatanan kerja para pembesar kerajaan dalam kerajaan Pagariong tersebut, selain Basa Ampe Balai sebagai pembantu raja, juga dilengkapi dengan seorang pembesar lain yang bertugas sebagai panglima perang yang setara dengan anggota Basa Ampe Balai lainnya, disebut Tuan Gadang, berkedudukan di Batipuh dengan julukan Harimau Campo Kota Piliang. Tuan Gadang bukanlah anggota dari Basa Ampe Balai, tetapi kedudukannya setara dengan masing-masing anggota Basa Ampe Balai. Tetapi tetap takhluk kepada raja. Setiap basa mempunyai perangkat sendiri untuk mengurus masalah-masalah daerah kedudukannya. Masing-masing membawahi beberapa orang datuk di daerah tempat kedudukannya, tergantung kawasannya masing-masing. Setiap basa diberi wewenang oleh raja untuk mengurus wilayah-wilayah tertentu, untuk memungut pajak atau cukai yang disebut ameh manah. Misalnya, Datuk Bandaro untuk daerah pesisir sampai ke Bengkulu, Mangkudun untuk daerah pesisir timur sampai ke Negeri Sembilan, Indomo untuk daerah pesisir barat utara, Tuan Kadi untuk daerah Minangkabau bagian selatan. Cara kerja Basa Ampe Balai yang agak lengkap diterangkan dalam Khabar Cindua Mato. Sebuah khabar yang dianggap sebagai legenda
Bahkan juga ada yang menganggapnya sebagai bagian dari sejarah kerajaan Pagaruyung. Di dalam Kaba Cindyomato, Basa Ampek Balai mempunyai peranan yang cukup penting dalam menentukan sebuah keputusan yang akan diambil oleh Raja Minangkabau. Menurut Kaba tersebut, Basa Ampek Balai dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bondo Kandung atau Raja Minangkabau. Kekuasaan dan kebesaran mereka semua berkat pemberian atau keizinan Bondo Kandung. Ketika terjadi tragedi pembunuhan Raja-Raja Pagaruyung dan para pembesar kerajaan di Koto Tangah dalam masa Perang Padri, semua Basa Ampek Balai ikut terbunuh. Setelah yang di-Pertuan Sultan Alam Bagagarsah, Raja Alam Minangkabau ditawan Belanda dan dibuang ke Betawi pada tahun 1833, yang di-Pertuan Gadis Putri Reno Sumpu sebagai pengganti dan pelanjut yang di-Pertuan Sultan Alam Bagagarsah mendandani kembali perangkat kerajaan dengan mengangkat kembali Basa Ampek Balai. Itulah tadi kita membaca tentang Basa Ampek Balai beserta peranannya. Di dalam kerajaan Minangkabau, Basa Ampek Balai memiliki peranan yang vital. Itulah kita bacakan pada video kali ini. Selanjutnya kita membacakan tentang Langgam dan Tujuh pada video berikutnya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.